Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda pemateri Pak Zen yang menawan. Saya nggak mau serius Bu, nggak mau Kak. 4 tahun. Banyak sekali pekerjaanku ini. Aja jam kok 4 tahun investasi. Ada bosku datang. Jangan menyalahinmu. Kacamataku dulu situ. Itu ada polling. Itu ada polling saya kasih keluar, tolong dijawab dulu. Vote panelis can vote. Jago mak tuh. Sama buat HBH ini nah. Weh, semua berarti mengaku beginner bang sampahnya. 5, 6 orang, 4. Ada 1 yang belum polling. Co-host nggak bisa Apa? vote. Nggak bisa kok vote? Nggak bisa. Tunggu saya kasih hilang. Host and panelist can vote. Ada bakti ya? Ngomong bakti ya? Nah, Iqbal, vote mau ke Iqbal. Iqbal? Oke. Iya, sudah. Saya yang polling kalau begitu. Hasilnya seperti ini. Kentar sekali semua palsu. Palsu semua. Kenapa begitu? Oh, pintar mau bikin polling. Nah, tunggu nih acara-acara selanjutnya. Nah, oke. Kita dulu. Survei dulu. Zen, kau sudah berapa lama mulai investasi? Lupa nih. Berapa tahun lah? Berapa tahun? Saya dulu installment reksadana. Itu pun dari pertama masuk kerja sih. Pertama kali masuk kerja? 7 tahun mau berarti? Iya, tapi installment tuh kayak apa ya? Ya masuk beli potong gaji begitu. Oh. Perusahaan memang? Perusahaan yang kan? Hah? Enggak sih. Perusahaan suruh atau pribadi? Enggak, pribadi. Dulu ada kayak apa namanya? Ada sosialisasi begitu-begitu. Oh. Kau paling lama berarti di sini, Sen. Sekarang kita tanya Andri Jaya berapa lama sebenarnya. Tidak pernah bilang-bilang. Reksadana beda dengan main saham itu. Andri berapa lama kok Andri di Mandiri Sekuritas? Baru 3 hari. Palsunya. Berapa lama nih? Nggak tahu, itu lama. Saya saja masuk dalam grup itu, saya tidak tahu. Astaga. Tidak pernah, jarang aku nanti yang itu. Tapi jalan di investasi. Menyetor Ji. Apa? Beli joko emiten. Ya, kadang-kadang. Nah, kadang berarti. Margin. Buntung. Masanya begini, Andri, kau masih di Bubang Bukopin toh? Bukan juga mata-mata ini Kak di Mandiri Sekuritas. Apa mau dimata-matai? Apa mau dimata-matai di Mandiri Sekuritas? Tidak ada sebetulnya. Kenapa tidak di Bukopin Sekuritas? Tidak ada kah? Ada kah? Saya bukan di Bukopin. Di mana Kak? Makanya kau di mana? Di Papua. Salah. Kau di bank mana? Bukopin tidak di Papua intinya. Oh, jadi kau apa? Danamon? Danamon. Ya, saya di Danamon. Kenapa tidak di Danamon Sekuritas? Masa saya kalau saya ikut Danamon Sekuritas, Tom, berarti semua lari ke Jepang. Untuk Indonesia mana gitu loh. Keras pembahasan ini. Iya, bahaya. Kenapa enggak sekali ke Cina, Pak? Kenapa sampai ke situ? Para masuk ke saya. Berarti Zen juga ini ke Mandiri semua. Ke Indonesia. Siapa lagi di sini yang bukan Mandiri? Bakti Mandiri. Parman, apa sekuritasmu? Indo Premier. Indo Premier ya? Oh, sama Lucky. Mana Lucky? Saya juga itu Indo Premier. Oh. 10 juta itu kan anunya kan? Setelah awalnya kan? Apa? Indo Premier. Iya.
Tidak ada ya. Yay. Oh. Tidak ada ya. 100.000, bukan rekening sekuritasnya saja. Kalau Pian, sekuritasmu di mana Pian? Oh Pian. Ini Pian masuk saja tapi tidak bicara. Ayo, jawab Pian tidak anu berarti mansek. Ini Indo Primer. Pian enggak tahu. Parman, mulai kok bersamaan dengan Lucky? Lucky duluan. Oh, berarti Saya baru dong. Saya baru 3 bulan kayak. 3-4. 3-4. Berapa persen margin? Apa ya? Jangan kau tanya sekarang, kan lagi jatuh semua. 100%. 100. Berapa persen jatuh itu mau ditanya. Karena baru 3 bulan berarti pas pandemi masuk. Kita bilang, kita ini baru 3 hari. Ya sudahlah berarti. Bakti. Palsu sekali ya. Bakti. Hei, kenapa? Nah, kau baru-baru, bertanya sama kau. Banyak ini. Andri Jaya 5 tahun, Sen 5 tahun. Masuk nih bosnya 7 tahun, Asrul Toyib. Nah, Berapa tahun, Marto? Saya kayaknya baru 5. Wih, 5 tahun. Berapa margin? Ada lah beli pop. Ada. Kalau dia ngakunya beli susu itu. Untuk beli susu bisa lah. Bisa dibeli popok lah. Saya hidup di situ Bella. Saya hidup bulanan di situ karena tidak ada gaji tuh jadi harus main tiap hari. Acul. Oke. Muncul itu. Kelas kakap. Suaramu perbaiki. Wih. Ini potret kesuksesan ini. Begini nih kalau sukses jadi trader. Oke, Pale. Bakti, kau dulu Bakti. Silakan bertanya dulu karena kau paling newbie dan belum bertransaksi ya. apa saya mau tanya ini? Oh, sudah kasih masuk. Menjelaskan dulu, baru saya bertanya. Kau sudah kasih masuk uang kah di sekuritasmu? Sudah saya kasih masuk, toh. Oh, uang latihan atau sudah full power? Ya, latihan dulu lah. Berarti 10 jutaan nih. Ya, kurang lebih Ya, 100 juta lah. Kan kurang-kurang nih, Pak. Apa sedikit sekali? denganku itu. Sekali. Bakti, jadi kan uang latihan. Berarti mirip sama Iqbal kemarin pakai uang latihan dulu. 1 juta rupiah pertama. Sekarang sudah 100. Charles uang latihannya Bakti, jangan kok, Arto, jangan kok bilang 1 juta pertama. Kalau untuk Bakti itu, satu eskapator itu 1,7 miliar. Kok hitung-hitung saja itu. Masalahnya tuh, dia sudah di rumah, dikotakan. Bannya saja itu kali 4 1 miliar, Pak. Terus saya bukakan kupeng dasar-dasar saham Bakti. Sekarang materinya kayak ini masuk ya? Tunggu dulu, sharing-sharing Ji. Kan ada Jacul juga. Ada Andri, tapi kan ada newbie sekali Bakti, jadi harus tulis. Dijelaskan tahu dulu ini Bakti. Apalagi namanya? Apa itu saham? Nah, Bakti kelihatan nunggu. Yo. Oke. Bakti ini adalah indeks harga saham gabungan. Ini adalah pasar sahamnya Indonesia. Oke? Oke. Jadi tiap negara punya pasar saham sendiri-sendiri. Kalau di grup itu kau selalu dengar anak-anak bilang Dow, apakah Dow merah? Dow itu ini Amerika. Ini Amerika merah-merah terus. Naik-naik turun. Lalu Jepang punya, kalau nggak salah Nikkei ya? Nikkei. Nah, ini Nikkei. Nah, ini Jepang. Jadi tiap negara punya pasar saham sendiri-sendiri dan kau bisa masuk di pasar saham manapun yang kau mau. Asal kau tahu sekuritas yang melayaninya.
Paham? Oke, oke. Oke. Nah, kalau kau banyak uang, saya sarankan main di Dow Jones saja langsung di sini, Amerika tuh. Lumayan itu harganya. Kau beli Netflix, harganya 453 US dollar. Woi, lumayan tuh. Lihat kok grafiknya. Andai kan kau punya uang 1 miliar pada tanggal 17 Juli 2015, itu sudah naik berapa kali lipat ini dalam 5 tahun. Nah, itu dasar lah. Jadi ini grafik-grafik. Sekarang kita ke IHSG. Nah, yang anak-anak anukan selalu ini tempatnya investasi di grup itu adalah Indonesia. Ini adalah grafik indeks harga saham gabungan. Kau bisa lihat di Google, bisa lihat di semua aplikasi yang ada. Ini bisa dibilang angka rata-rata. Ada sekian ratus emiten dalam pasar saham Indonesia. Nah, ini rata-ratanya tiap hari. Kalau lagi merah, berarti kalau dirata-ratakan banyak yang merah. Kalau lagi hijau, artinya angka rata-ratanya hijau. Itu paling singkatnya mengenai IHSG. Sekarang kita ke saham. Saham itu... Masuk Zen itu tahu. Kenapa Zen? Atau jadi co-host misalnya, supaya saya nggak save-save. Ayo, tunggu saya jadi co-host kok. Mau masuk. Zen admit, English admit, Iqbal saya kasih jadi co-host, bantu aku. Lalu Acul juga lah. Acul juga co-host Yang tidak mau kenal jangan kau kasih masuk Siapa itu Redmi? Ya. Oke, Bakti. Saham. Saham itu saya jelaskan yang paling gampang saja di Love Eat and Drink Makassar lah. Ini restoran saya berdua dengan Charles Sutagaol. Jadi saya bikin perusahaan, saya bikin kafe, Charles tanam uang dan saya tanam uang. Masing-masing 100 juta, 100 juta. Jadi kepemilikan saham saya itu 50%, Charles 50%. Nah, saham itu artinya saya punya hak setengah dari semua penghasilan yang ada di Love Eat and Drink. Itu contoh kecilnya. Jadi kalau Love Eat makin naik saldonya atau nilai jualnya, maka lembar saham yang saya punya di dalam juga makin tinggi. Jadi mungkin 100 juta awalnya, tiba-tiba 150 juta nih tahun depan. Nilainya ya. Sudah di listing. Ya, sayangnya Love It tidak bisa kau beli karena saya tidak listing di IHSG. Nah, kau Jin yang bisa. Oke, selanjutnya. Saham-saham apa yang bisa dibeli? Yang bisa dibeli itu adalah saham dari perusahaan yang ada TBK di belakangnya. Contoh, jelas, Adaro. Adaro-nya Anto. Ini TBK. Apa ada yang di sini? Back. Nah, ini saja. Saham di IHSG. Daftar sama ini dia. Nah, Om Bakti, kita bisa melihat saham-saham itu di website banyak tersedia. Ini adalah semua saham dan ciri-cirinya itu ada kata TBK di belakangnya. Artinya ini adalah perusahaan terbuka. Jadi dia membagi sekian persen sahamnya di publik. Kau bisa membeli dan ikut ambil bagian dalam perkembangan perusahaan itu. Setiap kode saham itu ada 4 huruf saja. Yang paling terkenal yang selalu kau lihat di grup itu ada ADHI, ada BBCA, BMRI, Bukopin, Danamon apa? Danamon TBK kah? TBK juga ya. Nah, ini perusahaan yang bisa kau beli sahamnya. Nah, Bakti, sampai sini ada pertanyaan? Bingung. Itu ditulis sahamnya itu samping kanan itu apa tuh? Yang mana?
Yang nilai. Nah, itu. Kolom saham itu apa maksudnya? Ini sahamnya. Lembarnya kah? Atau 1 triliun berarti ini. Jumlah saham kayaknya Bakti. Iya, jumlah saham. jumlahnya kayaknya kan? Jumlah. Jumlah saham yang di Lempar. bukan jumlah saham kapitalisasi market. Kapitalisasi kayaknya itu. Iya. Jadi itu angkanya. Di sini bisa dilihat. Jadi jumlah saham dikali harga saham. Oke. Kentara memang kalau sudah 5 tahun orangnya. Oh, ada saudari Semandiadi Idris, dia itu pelaku forex. Enggak tahu kenapa dia masuk hari ini. Forex apa? Binomo. Yang Syafiq ini, ya Nona, Ani kecil. Ani kecil itu? Oh, kasih masuk. Ani kecil? Ya Red misalnya enggak tahu siapa ini. Kalau dia Udah masukkan saya. Bisa di-chat itu, Iqbal. Ada di situ chat. Assalamualaikum. Salam. Ani kecil yang mana itu ya? Oh, Ani Hatako. Yang mana? Oh, Ani kecil. Ani kecil itu yang di... Halo Zen, Assalamualaikum. Nah, tuh. Nggak mirip suaranya. Sama suaranya. Oke. Kenapa suaraku? Masuk Jika suaraku? Tes. Masuk. Oke, lanjut. Zen, kok di kantor? Astaga, siapa Iya. ini? Ya, saya cari uang pulang kampung. Bakti, Banyak sebelum lanjut. urusannya. Ada berapa? Menurut saja. Mendengar Mas saja. Zen, ada berapa perusahaan yang listing? Ini kah? Semua ini, Di? 692 perusahaan. Banyak. 600-an. Ya, berarti benar. Ada 692 perusahaan yang bisa kau beli, Bakti. Kapan saja. Nah, apalagi Bakti? Itu aja dibahas indikator-indikator. Jangan dulu, Bakti tidak tahu mau beli apa, bagaimana cara beli. Nah itu makanya dilanjut bagaimana cara membeli, Ya oke kalau bagaimana cara menjual, ya toh. Kasih lihat langsung akunmu di sini Arto. Kita lihat hijau atau kuning. Mansek merah semua ya. Oke. Mansek mau langsung lama betul. Langsung siapa yang mansek? Itu ujung-ujungnya kita mau tahu ini. Bukan desktop kah? Oke, kelihatan kah? Pakai aplikasi desktop lah. Desktop yang paling bagus kalau saya. Tidak usah. Nggak pernah mau buka ini saja. website saya. Aplikasi desktop kan ada tuh. Simpel-simpel saja lah. Nah, Bakti. Ini adalah tampilannya untuk portofolio. Oh, Ciai. Porto. Wih, deh. Tipis juga kasihan. Sekelebat. Porto kok cuma segini. Selamat datang Idam Halid, Mas No. Wih gila, BCA masih aja 20 juta dikasih masuk situ. Iya. Sudah. Cuma 3 kau pegang tuh. Hah? Cuma 3 kau pegang. Saya selalu mau kasih habis. Sayangnya tidak. Trader harian kalau Arto memang. Tidak. Ini gara-gara merah aja enggak bisa Kak. Tarik nih. Baru mau tanggal 25 tuh jadi harus kutarik lagi keluar dana. Arto adakah grafik hariannya juga dia kayak forex? Yes. Sebentar. Grafik harian berarti contoh BBCA. Iya, rally. Tuh, yang begitu. Mengerti kasih. Yang di RTI biasa itu. Ada RTI di website kah? Ada. Ada dia. Oh iya, RTI. Sering saya buka itu. Zoom bisa seringan nggak sih? Saya punya aplikasi Mosi itu sih. Ini Iqbal? Desktop lebih bagus sih. Iqbal ini? Bukan. RTI analis. Ini. Di Mandiri situs tuh ada juga chatnya toh. Oh iya kan. Tahu kan? Bukan itu. Play Store itu. Nah. RTI analis coba. Itu ada juga. Nah.
Nggak ada. Aduh, Javamu. Jangan di Google, langsung RTI coba. Anu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Wih, lupa ganti namanya. Tolong diganti. Ya. Nah, lanjut Bakti. Kelihatan ini kolomku yang bagian ini, kolom biru. Kelihatan kolom biru kok, Bakti? Yo. Kelihatan toh? Oke. Kan mau langsung, ini ada tombol buy sell toh. Contoh lah. Yang ngambil Iqbal sekarang. Telkom, kodenya TLKM. Ini harga penutupan kemarin. 3280. Jadi dia 3280. Itu yang paling atas. Ya. Harga tutup. Nah, yang last, lihat last itu. Lihat saja, last juga bisa kau lihat, ini dia. Oke. Jadi ini harganya. Jadi kalau kau lihat itu grafik di mana harganya, angka ini yang saya maksud, last. Gini, saya tambahin sedikit. Silakan. Itu lihat yang BD sama over kan? Ya. Jadi gini, last itu adalah harga rata-rata. Tapi kita tuh bisa beli itu di atas harga itu dan bisa di bawah harga itu. Tapi itu lihat bid size itu adalah pada harga 13 itu ada 17.000 di dalam antrian. Yang antrian. Itu volume atau lot? 17.000 yang akan membeli pada harga itu. Orang? Orang atau volume? Orang kayaknya. Orang ya? Volume kayaknya. Jadi gini. Volume apa? Bid size itu jumlah orang yang mau beli pada harga segitu. 3280. Ini kalau teman-teman mau cepat laku atau mau cepat jual, biasanya harga tengah itu yang paling banyak. Paling sedikit, yang paling apa namanya? Tergantung sih, nggak bisa dijadikan patokan sih. Jadi lihat dulu. Jadi kalau kita pakai yang 3 kos 3280 itu ada 17.000 orang yang ngantri itu. Tapi memang sih kalau kita main itu transaksinya bahkan per detik. Ya, jadi cepat banget. Itu aja sih. Jadi itu yang saya mau kasih tahu sih. Ya, jadi Bakti, kalau ada angka yang tertulis 3.280 poinnya. Nggak jelas kayaknya. Apa yang nggak jelas? Nggak ada, lanjut aja. Gua suka banget cara bicaranya si Zen itu. Oh iya, memang. Ayo kita pakai bahasa Indonesia Pak yang baik dan benar. Iya. Jadi gini teman-teman. Sorry, mau tanya dulu, sorry. Terus ada yang size ini ada 5 angka. Ya. Nggak paham ke apa ini 5 angka, nah, jelaskan Zen tadi. Oh. Ada urutan 17.000, 10.000, 395. Jadi di angka 3280, di harga 3280 per lembar saham, ada antrian sebesar 17.029 orang itu yang mau beli. Makin banyak orang, makin lama dapat atau gimana? Iya. Bisa dibilang begitu, karena kalau banyak sekali antrian di sini, kau susah kau dapat ini. Antri kok. Jangan disebut antrian karena iya sih, apa namanya? juga antrian ya. Transaksi itu cepat banget. Begitu dia naik atau turun harganya itu, otomatis langsung antrian tuh bakalan cepat turun itu. Saya cuma menjelaskan angka itu apa. Kalau antrian sebenarnya. Jadi kita bisa pilih itu di mana kita mau ngebid. Ya, betul. Itu yang saya mau jelaskan sebetulnya. Jadi nggak mesti di harga last. Ya. Kita bisa kapan kita bisa ngebid di, misalnya ya paling kecil tuh di 3160. Nah, jadi itu gini. Kita harus menunggu harganya sampai segitu baru bisa ngebid atau bisa setting otomatis untuk itu? Bisa setting otomatis. Jadi kalau kamu targetmu tuh, saya nggak mau beli di atas 3.100 ya, 3.070. Nanti kalau ada yang mau jual pada harga segitu, otomatis kamu yang kena gitu. Okay. Tapi kalau mau cepat, mau ya, normal ya harga last itu dipakai, harga tengah. Kalau di forex ini namanya apa tuh? Ya? Nah, forex. Bos, kasih bicara tuh bos.
Bos, Tante kejar. Mary. Lama dia kayak ada namanya itu buy limit atau buy stop. Jadi beli di angka atas atau beli di angka bawah ketika menyentuh angka itu. Ya, Begitu ya ya? itu betul. Jadi kalau umpamanya kita beli di batas paling bawah, tapi saham tuh naiknya tinggi nggak bakalan kebeli. Nggak bakalan tersentuh. Nah, Kobe Pizen tuh baru masuk ke. Nah, Kobe. Jadi ada istinya kita pasang jebakan ketika anggap kita tidak bisa standby terus lihat grafik. Betul. Jadi ketika di angka begitu baru masuk maunya di atau baik. Oke. oke toh. Jadi kita pakai contoh Telkom lagi. Jadi kita lihat, anggaplah ini masih terjadi ya. Telkom lagi tertulis 3280 Bakti. Kau mau buy. Untuk membuy Telkom itu kalau kembali tadi ke grafik Mansek. Nah, kau bisa buy dia di 3290, 3290, 3390. Artinya membeli kok lebih mahal daripada harga yang tertulis supaya cepat termakan kau punya barang. Jadi harganya sekarang ini pulpen Rp3.280. Ada 17.000 orang yang ngantri. Tapi kalau kau beli dia di 3.290 kan orang langsung jual tuh. Ambil kau belinya lebih mahal daripada yang lain. Kalau kau beli di 3.390 lebih gampang lagi kau dimakan tawaranmu. Kalau kau beli lagi di 3.400 lebih enak lagi. Jadi saya selalu begitu. Telkom sekarang 3280. Saya mau buy dia supaya tidak ketinggalan, saya langsung ambil saja press buy. Lalu saya ambil langsung nih 3290. Bahkan biasa ambil saja yang tinggi-tinggi langsung 3.300 lah. Beli langsung 3.300. 100 slot. Nah, itu orang kaya. Slot. Nah, masukkan password, sudah submit. Masukkan password dulu. 14.0. Submit. Itu kalau kayak gitu biasanya kemungkinan berapa lama dia? Tergantung ke pergerakan harga saham. Iya. Jadi gini, kalau umpamanya kau rasa harga tengahnya itu udah masuk perhitungan kau, pakai harga tengah aja. Atau kan gini, prinsipnya kan kalau kita mau beli, kita mau dapat harga yang paling bawah kan. Kalau kita mau jual, nah sama juga yang orang jual. Kalau dia mau jual, pasti dia mau tinggi-tinggikan harganya. Nah, disitulah kita ketemu kapan match-nya nanti. Ya. Tadi saya sudah buy, lihat di nomor 1 saya ini order ID. Di sini saya buy TLKM 3.300, kuantitinya 100. Dia statusnya open. Artinya belum ada yang makan ya karena pasar lagi kututup. Kalau di sini tertulis match, artinya sudah oke, cancel itu artinya saya tekan ini X. Kalau open itu dia lagi menunggu saham itu dimakan. Kalau bahasa aku saya di Mansek itu termakan tidak nih? Oh, berarti masih tetap menunggu juga ada yang mau jual 3.300 atau tidak? Betul. Betul sekali. Tapi bagus biasanya dong kalau dites pada saat pasar terbuka, beli di bid yang tinggi, beli di bid yang rendah. Nah, itu. mau ditahu korban itu. Ya, bagaimana Bakti? Begitu kan maksudnya, tak? Ini pengamat saham, saya udah kita diam saja semua. Nah, ini sudah 7 tahun ini Aris ini, nggak boleh dilawan. Tahu berapa? Sialah. Kita diam semua. Mencatat lagi foto saya buat Ya, kita cancel tadi Telkom. Oke. Nah, jadi Bakti, itu tadi cara memilih. Nah, strategi bagaimana cara mau membeli itu betul-betul tergantung dirimu sendiri. Contoh nih, 3280 harganya Telkom. Saya punya uang 50 juta. Saya mau beli nih Telkom. Saya tahu dia bakal naik. Nah, saya bisa beli. Saya mau aman deh, saya di 3280, saya beli saja dulu 50. Lalu nanti di 3290 saya beli dia 30 lot. Lalu siapa tahu turun 3230 saya pasang jebakan di situ 10 lot. Nah, supaya tetap ngikut kereta. Karena harga saham itu sangat-sangat nih naik turun begini per detik jadi Contoh inilah ini. Ini naik. Ada bagus contohnya ya. Nah, ini sajalah. Coba yang 5 hari bisa enggak 5 hari. Apa yang naik turunnya enak? PBC ya? Kalau naik turunnya enak, coba tanya Aris lah. Hai.
WTR atau WTR. Jangan WTR lah. Mana? Ini Bakti lihat kursorku toh. 27975. Saya mau mengarah ke 28.000. Jadi dari sini ke sini turun dulu 1 kali. Biasa saya pasang di 27975 10 lot. Jemput juga di bawah ya 10 lot di sini. Siapa tahu turun toh, ternyata betul dia turun. Kalau dia tidak turun-turun langsung naik ya enggak termakan tadi angkamu yang di sini. Ya langsung naik saja jebret. Berarti enggak, maksudnya ketika dia turun begitu misalnya nih ya. Ya. Yang kau pasang tadi berarti enggak terambil kayak gitu. Tidak, iya, tidak terambil. Dia tidak terjemput karena harganya enggak pernah turun ke harga itu, langsung naik. Ketinggalan apa? Enggak terjemput lah gerbongnya. Itu itu betul-betul pakai perhitungan baik-baik. Karena makin rendah harga, makin tinggi margin. Tapi kita enggak tahu, bisa saja Telkom tadi. Kita balik ke Telkom. Untuk Telkom tadi, saya yakin lah, anggaplah saya yakin akan turun di 32.30 dulu. Ternyata tidak turun-turun. 32.90 langsung naik ke 34.20. Terlambatlah kita. Orang lain sudah bilang cuan. Ternyata kita tidak dapat keretanya. Nah, jangan tanya dia grafiknya turun atau naik, itu misterinya. Sama apa yang naik besok, apakah langsung naik, nah itu tidak ada yang tahu. Saya bertanya, Bos. Silakan. Copet. Copet ini Pak De. Copet sih. Hero last hit. Bagaimana memperkirakan pergerakan saham dengan melihat bid size dan offering size? Kan di situ terbentuk harga atau dengan kedalaman masing-masing. Ya. Ada yang 17.000, ada yang 10.000. Nanti kan dia ada yang jadi support sama resisten. Ya. Di mana kita lihat ini? Oh, ini nanti akan naik, nggak akan turun. Akan nyentuh resistennya, bukan nyentuh supportnya. Bagaimana cara, Bos? Dalam sekali, bangsat. Susah ini, cuy. Yang bisa Itu kelas malam itu. Oh, kelas malam, astaga. Sorry, Pak. Nggak apa-apa juga, iya. Tapi mana grup yang Leci Wall Street kah? Yang lain. Aduh, jelek sekali. Boleh saya ambil alih dulu nih, Kak? Silakan. Apanya? Sharing? Layar. Baik, dia mau kasih lihat ini. Tunggu ya, saya stop sharing dulu ya. Iya, saya mau kasih lihat bokep dulu nih. Ya, Jangko, ada perempuan, bangsat. Siapa ada perempuan? Ada aneh. Nah, silakan, Zen. Disable. Oh, tunggu. Ini yang saya tahu saja ya. Kalau saya maklumi. Awas terbuka 3 GP-mu, Jen. Tidak apa-apa. Siapa co-host? Iqbal. Kau tahu caranya? Bagaimana nih? Sudah training terus sama market regional. Oh iya, ini dia. Oke, sudah Zen, silakan. Mana cuy? Nggak kelihatan cuy. Speaker view. Kelihatan nggak? Tidak ada. Mukamu jadi kelihatan, Jen. Idam yang kelihatan. Ada itu, he. Enggak sih? Mana, he? Itu. Itu. Ya. Mouse desktop. Ini lag atau memang? Ini kan teknikal nih yang ditanya Aris kan? Ya, Aris teknikal sekali. Lihat itu yang tadi saja yang gampang, ada tulisan bit-bitnya itu yang dilihat sama Ato. Nggak perlu pakai grafik, cuy. Pusing lihat grafik, cuy. Itu di bawah ada aja volumenya. Kalau tanya seperti itu grafik loh. Kalau saya mainnya tuh kayak grafik. Kalau di trading, mainnya lihatnya di quote aja karena kelihatan di situ berapa terbentuk kedalamannya, bid offeringnya berapa. Di trading ya. Enggak, kita nggak tahu anunya aja, prinsipnya aja. Ya. Ini kan ini titik ini, sama titik ini. Kan? Biasanya kesepakatannya pemain itu, ini jangka panjang ya, bukan satu hari. Nanti teman-teman terjemahkan dalam maunya Aris ya. Kalau dia, ini kan gini lihat nih. Ini kan bisa ditarik garis lurus nih dia nih. Ini 3 nih. Ya, garis mau. Gimana cara garisnya di sini? Aduh, bagaimana ini? Soalnya tampilan baru ini kurang aja. Kepala cabang RT 0 berapa dari Mandiri.
Pokoknya kalau dia ini kan satu di sini, satu di sini. Ya. Kalau dia sudah nyentuh 2 kali, kita bisa anggap itu sebagai resisten. Itu kalau keadaannya normal. Kalau keadaan kayak sekarang ini susah ditentukan resistennya. Jadi ketika nanti dia sudah sampai ke 3 kali ke sini, umpamanya grafiknya nanti ke sini, itu konon katanya dia akan naik lagi. Aduh, konon katanya. Acul banget. Tapi dulu, dari mana itu rumusnya kalau ketemu 2 gunung jadi resisten? Ada yang mengaku ada yang maunya 2 gunung, ada yang maunya 3 gunung. Oh gitu, kalau 1 gunung masih belum puas begitu kah? Jadi butuh lagi 1 kah? Kayak ini kan? Oh iya. Resisten lembah ini sama lembah ini nih. Resisten itu resistor, kayak kapasitor begitu. Ini 3 ini 4 gunung nih. Di sini supportnya nih. Kalau 2 gunung resisten, kalau 4 gunung support gitu kan? Sudahlah. Kau tahu apa yang kau tanyakan lah, udah. Ya, tadi kan kau bilang kebiasaannya kalau terdapat 2 gunung, 2 peak, 2 lembah kan, jadi resisten. Kalau terbentuk 4 peak di bawah, 4 lembah, jadi support, gitu kan? Resisten kan di bawah, yang support kan di bawah. Oh ya, yang di atas. Bawahnya tuh di atas sih. Nah, itu aja. Ya. 4 itulah begitu, 4 begitulah pokoknya. Ya sudah.